Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota, Tribun News, Kompas, Gramedia Group. Kali ini saya berada di Gria Anabatik nih. Gria Anabatik ini sebelumnya menjadi rumah singgah penampungan COVID-19 di Kabupaten Tangerang. Nah, saya hari ini sedang bersama dengan pengelolanya nih, Bang Andi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Bang, ini lagi rame nih, Bang. Kasus COVID-19 di Tangerang ini meningkat dan kembali ke zona merah. Nah, dan ada kabar Gria Anabatik yang sebelumnya ditutup kembali dioperasikan. Gimana, Bang? Ya, sebenarnya ini saya baru dapat wacananya aja. Saya belum dapat pemberitahuan resminya dari pemerintah sendiri. Ya. Tapi memang sudah ada kabar melihat dari angka kenaikan yang cukup tinggi di Kabupaten Tangerang. Ya, setelah mendapat wacana itu, jujur dari kami ya sifatnya tetap kemanusiaan. Kalau memang kami tetap dibutuhkan, ya kami siap membantu, tapi tetap nanti dikembalikan ke owner kami yang mungkin nanti akan berhubungan langsung dengan pemerintah. Oke, siap. Pak, izin Pak, aku mau nanya Pak. Tadi kan udah mau misalnya siap bantu lah ya. Nah, saat ini koordinasinya bagaimana dengan Pemkab Tangerang sendiri, Pak? Nah, dengan pemerintah kabupaten sih, karena kita memang sudah jalan sebelumnya, jadi mungkin tinggal memperbaharui saja ya dari apa yang sebelumnya sudah ada. Tinggal mungkin sepertinya sekarang Pemkab sedang di-arrange untuk pertemuan dengan owner kami untuk decision maker-nya, membuat keputusannya. Kalau saya mewakili pengelola di sini yang memang dari kemarin ngecek di sini, ya kami sih ikut saja apa yang dijadikan aturan di sini. Oke, siap. Pola dan sistemnya masih sama nggak sih sama yang sebelumnya itu? Jujur kami belum dapat protokol penata laksanaan resminya seperti apa untuk yang sekarang. Kalau yang mungkin tidak akan jauh seperti yang kemarin ya. Okay. Tidak akan jauh seperti yang kemarin, karena yang kemarin juga buat saya sudah cukup baik. Memang dengan keadaan kita yang sistem klasterisasi, terus juga kita punya akses yang memang tidak terlalu mengganggu ke masyarakat di sini, ya membuat pasien jadi nyaman, lingkungan sekitar juga tetap nyaman, walaupun di sini ada beberapa pasien yang positif. Oke. Nih, kemarin kan sempat jadi rumah singgah dan berhasil juga gitu kan, udah banyak gitu kan pasien yang sembuh gitu ya. Saya mau nanya sistemnya bagaimana sih? Kalau di sini sepenglihatan saya, tapi ini mungkin lebih ranahnya ke dinas kesehatan sebagai memang dinas terkait yang memang mengelola langsung untuk penanggulangan ini dan satgas di Kabupaten Tangerang. Cuman memang di kami ini kan kriteria pasiennya itu adalah ODP dan PDP ringan. Nah, jadi memang tidak ada yang punya penyakit berat atau punya penyakit bawaan. Kalau memang dia ada kondisinya lebih dari memang gejalanya PDP dan ODP kemarin, itu akan langsung dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk. Nah, karena klasifikasinya cuma ODP dan PDP, ya penanganannya tidak banyak. Nah, mereka di sini benar-benar karantina, karena beberapa cuma sekarang seperti ODP, dia di keluarganya berempat, satu orang positif, 3 orang ikut masuk di sini misalnya, karena menunggu hasil swab test. Kenapa masuk di sini? Karena dikhawatirkan kalau mereka karantina di rumah tidak bisa komit menjaga, atau mereka tidak tahu protokolnya harus seperti apa. Nah, ditakutkan kan terpapar yang lainnya. Nah, jadi kalau di sini penanganannya saya lihat pasien dikembalikan imunnya secara alami di sini, karena di sini fasilitasnya mereka dapat free wifi, mereka dapat bisa nonton TV kabel. Terus juga mereka bisa berjemur. Ya. Kita kamar pasien di sebelah sini wing itu langsung terpapar oleh sinar matahari. Jadi kalau pagi di sini ada kegiatan senam pagi yang dipimpin oleh relawan-relawan medis, jaraknya yang lumayan jauh, sekitar 20 meter, 30 meter di seberang. Mereka mengikuti gerakan senam dari depan balkon kamarnya. Jadi sambil senam mereka terpapar sinar matahari. Nah, jadi tidak seperti itu. Dan saya lihat sih obat-obat standar yang bagaimana memang dinas kesehatan lebih fokus mengembalikan si imunnya sendiri secara bukan alami standar lah, tidak dengan tindakan yang berat-berat. Happy lah ya. Iya. Happy ya.
Aku mau nanya soal ini Pak, persiapannya sendiri nih, ini mau segera dibuka nih kan dari wacana pemerintah sendiri. Bagaimana dari pengelolaan batik? Kami akan kerahkan tenaga kita sepenuhnya, apa yang kita kalian punya. Tapi seperti sebelumnya, pihak Pemda juga sangat baik sekali responnya. Mereka juga menurunkan pasukannya istilahnya, ya seperti kemarin dibantu oleh pihak-pihak terkait lah, seperti dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Satpol PP, dan dinas-dinas terkait lainnya. Jadi Pemda juga tidak hanya membuka, tapi dia juga memang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Berapa unit kamar yang disiapkan? Kalau kami di sini total kamar yang ada 192 kamar, tapi tidak terpakai semua. Kemarin kita konsentrasi untuk pasien di satu wing ini kita siapkan 100, tapi di sini tidak sampai 100. Ada di wing sebelahnya ada wingnya situ sekitar 20-an, di sini sekitar 80-an. Itu yang kami siapkan. Sisanya di gedung ini dipakai oleh relawan dan relawan medis. Jadi kita dibatasi, benar-benar ada jarak. Begitu juga lantainya, lantai pasien pun dibedakan antara 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan terakhir nih Pak, ini kan udah sempat ditutup karena udah pasien udah nggak ada gitu, udah misalnya Tangerang jadi zona kuning, ya sekarang zona merah lagi udah dibuka. Ini kan awalnya gimana sih penginapan ya Wisma? Udah di setting penginapan terus dijadikan lagi rumah singgah, itu bagaimana Pak? Ya, tidak banyak sih yang mesti kita ubah di sini sebenarnya dari kami, karena memang sebagai pengelola gedung kita cuma mengupayakan. Kemarin kan permintaannya sebelumnya itu 1 kamar 1 pasien. Jadi kita yang keadaan sebelumnya ini isinya kan buat training atau buat wisma atlet biasanya dipakai 2 ranjang, kita keluarkan 1 ranjang. Nah, ada di 2 lantai, lantai 3 dan 4 itu kita ada bunk bed yang isinya 4 tempat tidur. Nah, itu kita keluarkan. Jadi tempat tidur yang tadinya 2-2 kita pindahkan ke 1-1. Jadi benar-benar di lantai ini isinya 1 kamar 1 orang. Ya, bayanglah nyamannya seperti apa. Tapi udah disiapin sebelumnya mau jadiin wisma atlet kembali? Ya, kita sebenarnya sudah kembalikan posisinya. Tapi kalau memang keadaan dan sifatnya kemanusiaan, ya mau gimana? Saya mau tidak mau berjibaku dengan pengelola dan bekerja sama dengan pihak Pemda ya untuk mengembalikan kondisinya seperti rumah singgah sebelumnya. Siap, dan berharap kedepannya misalnya Tangerang kembali lagi zona hijau lah ya. Amin, pasti insya Allah. Oke, siap. Terima kasih atas obrolan ini Pak. Ya, Pak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.